Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembacaan kitab Sirah Nabawiyah, yaitu tentang Al-Quran berbicara tentang masalah perang. Surah Al-Anfal turun mengupas seputar topik peperangan ini, yaitu Perang Badar. Surat ini merupakan penjelasan dari Allah tentang peperangan Badar, yang berbeda jauh dengan penjelasan-penjelasan lain yang membicarakan masalah raja dan pemimpin setelah kemenangan. Pertama-tama Allah hendak mengalihkan pandangan orang-orang muslim ke akhlak mereka yang dirasa kurang atau berlebih-lebihan pada masa lampau, agar mereka berusaha menyempurnakannya dan mensucikan diri. Kemenangan ini menjadi nyata karena dukungan dan pertolongan Allah dari balik gaib bagi orang-orang muslim. Allah perlu menyebutkan hal ini agar mereka tidak terkecoh oleh kehebatan dan keberanian diri sendiri, sehingga jiwa mereka tidak tenggelam dalam kesombongan, tetapi mereka justru tawakal kepada Allah, taat kepadanya dan kepada Rasul-Nya. Kemudian Allah menjelaskan tujuan yang mulia dari peperangan yang menegangkan dan banyak memakan korban ini, menunjukkan beberapa sifat dan akhlak kepada mereka yang harus diperhatikan saat perang dan saat mendapat kemenangan. Kemudian Allah berfirman kepada orang-orang musyrik, munafik, Yahudi, dan para tawanan perang, menyampaikan yang nyata dan membimbing mereka menerima kebenaran. Setelah itu Allah berfirman kepada orang-orang muslim tentang masalah harta rampasan dan meletakkan dasar-dasar masalah ini. Kemudian Allah menjelaskan dan menetapkan aturan-aturan main saat perang dan damai. Karena dakwah Islam itu sudah memasuki tahapan ini, agar perang yang dilakukan oleh orang-orang muslim berbeda dengan perang yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Mereka unggul karena akhlak dan nilai-nilai yang luhur, serta menegaskan kepada dunia bahwa Islam bukan sekedar teori yang mentah, tetapi Islam membekali para pemeluknya secara praktis, berlandaskan kepada dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang diserunya. Kemudian Allah menetapkan beberapa butir undang-undang daulah Islam dengan membuat perbedaan antara orang-orang muslim yang menetap di wilayah Islam dan mereka yang menetap di luar wilayah Islam. Pada tahun kedua Hijriah turun kewajiban puasa Ramadan, membayar zakat fitrah, dan menjelaskan tentang batasan-batasan zakat yang lain. Kemudian membayar zakat fitrah dan zakat-zakat lainnya dimaksudkan untuk memperingan beban hidup yang dijalani orang-orang muhajirin dan ansor yang miskin, yang tidak mempunyai bakat usaha. Ada momen yang paling mengesankan karena Id pertama yang dijalani orang-orang muslim dalam hidup mereka adalah Idul Fitri pada bulan Syawal 2 Hijriah.
Setelah mereka memperoleh kemenangan yang gemilang di perang Badar, betapa mengesankan Id yang penuh kebahagiaan ini. Setelah Allah menyematkan mahkota kemenangan dan keperkasaan kepada mereka, betapa mengagumkan sholat Idul Fitri yang mereka lakukan saat itu. Setelah mereka keluar dari rumah dengan menyerukan suara takbir, tahmid dan tauhid, hati mereka mekar dipenuhi kecintaan kepada Allah, sambil tetap mengharapkan rahmat dan keridhoannya. Setelah dimuliakan mereka dengan nikmat dan menguatkan mereka dengan pertolongannya, lalu Allah mengingatkan mereka tentang semua ini dengan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkuru id antum qalilum mustad'afuna fil ardi takhafuna ayatakhattafakumun nasu fa'awwakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Dan ingatlah, yaitu hai para muhajirin, ketika kalian masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, kalian takut orang-orang Mekah akan menculik kalian. Maka Allah memberi kalian tempat menetap, yaitu Madinah, dan dijadikannya kalian kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kalian rezeki dari yang baik-baik agar kalian bersyukur. Quran Surah Al-Anfal ayat 26. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada bab kali ini menjelaskan tentang Al-Quran, yaitu membahas tentang peperangan, yaitu menjelaskan tentang perang Badar, yang mana Allah SWT mengingatkan kepada kaum muslimin bahwasannya keberhasilan mereka dalam mencapai kemenangan di dalam perang Badar Al-Kubra itu adalah bukan semata-mata karena keberanian mereka, tetapi di balik itu kemenangan yang diperoleh adalah semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan menyadari ini akan menjadikan orang-orang muslim itu menjadi pribadi yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi juga menerangkan bagaimana etika-etika dalam peperangan, ya, seperti tidak membunuh anak kecil, orang tua, dan lain sebagainya. Yang mana ini merupakan etika dalam peperangan dalam Islam, berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang kafir dalam peperangan. Jadi intinya Allah SWT mengingatkan kepada kaum muslimin bahwasannya pencapaian keberhasilan yang diperoleh oleh kaum muslimin baik dalam peperangan Badar dan peperangan-peperangan yang lainnya, semua itu mengandung hikmah bahwasanya agar menambah sikap tawakal kaum muslimin kepada Allah SWT dan menjadikan mereka pribadi yang taat kepada Rasulnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.